Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik dan banyak menjadi pertanyaan dari orang-orang Kristen, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Saya akan bacakan satu nats yang terambil dari Markus pasal yang ketiga, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Tema yang saya angkat pada hari ini yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Apa sih dosa yang tidak dapat diampuni? Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dari nats yang tadi saya bacakan, tetapi apabila seorang di antara kamu menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan ia bersalah karena ia berbuat dosa yang kekal. Saudaraku, ini dosa yang sangat mengerikan. Mungkin di antara kita, di antara saudara, ada yang merasa telah melakukan akan dosa ini. Lalu apakah itu dosa menghujat Roh Kudus? Saudaraku, kita akan bisa memahami ini dari konteks yang ada dituliskan dalam nas kitab suci ini. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi setelah dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat datang dan berkata bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan penghulu setan, ia mengusir setan, kata mereka. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus yang mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, tetapi dianggap dia mengusir setan dengan kuasa daripada setan sendiri. Ahli-ahli Taurat ini, mereka bukan hanya menolak Kristus, tetapi menganggap sebagai iblis. Mereka menganggap kuasa Roh Kudus itu sebagai kuasa setan. Pekerjaan Roh Kudus itu mereka hujat dan mereka sebut sebagai pekerjaan setan. Nah, kalau ini terus berlangsung dan ini bersifat permanen, maka mereka tidak akan mendapatkan pengampunan. Saudara, ini dosa yang tidak dapat diampuni. Karena Roh Kuduslah yang membawa manusia ke dalam pertobatan untuk menerima pengampunan. Nah, saudaraku, disinilah bahayanya kalau mengatakan Allah itu setan dan setan itu Allah. Disinilah bahayanya kalau kita mengatakan kebaikan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah kebaikan. Dan secara khusus kalau hal ini berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Orang seperti ini tersesat tanpa harapan dan merupakan dosa yang abadi. Saudara, bagaimana mungkin dia bisa bertobat ketika dia menganggap Allah itu iblis dan iblis itu Allah? Karena siapapun yang tidak bisa membedakan kejahatan dengan kebaikan dan kebaikan dengan kejahatan akan mustahil untuk bertobat. Atau orang yang tidak bisa membedakan antara kegelapan dengan terang dan terang dengan gelap, itu berada di luar lingkup pertobatan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Ia mengubah kegelapan menjadi terang dan terang itu menjadi kegelapan. Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah peringatan kepada pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mereka sedang berada di dalam bahaya ini kalau ini terus-menerus berlangsung. Perkataan Kristus pada waktu itu tentu bukan sebagai sebuah kutukan bagi mereka,
tetapi hanya sebagai sebuah peringatan. Karena Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan tentu saja doa ini juga termasuk bagi para ahli-ahli Taurat itu. Jadi saudara, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa pada saat seseorang sudah diterangi akan diri dia, pikiran dia, dan sudah betul-betul tahu itu adalah Yesus, tapi kemudian dia mengatakan itu adalah setan. Itu dosa yang tidak dapat diampuni. Apakah saudara takut sudah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni ini? Pada waktu saya masih muda, saya sempat berpikir bahwa saya sudah melakukan dosa ini. Waktu itu saya merasa sangat putus asa dan merasa semuanya tidak ada artinya dalam hidup ini karena saya sudah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni ini, dosa menghujat Roh Kudus. Saya minta ampun kepada Tuhan pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Tentu saja tidak, saudara. Karena saya pada waktu itu masih digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang meminta pengampunan. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati saya untuk meminta pengampunan, dan saya masih diampuni oleh Tuhan. Jadi orang yang masih ada dalam hatinya sebuah pertobatan, maka orang itu belum menghujat Roh Kudus. Siapapun yang khawatir telah melakukan dosa terhadap Roh Kudus ini, belum melakukan itu. Karena khawatir telah melakukan dosa ini adalah bukti adanya potensi pertobatan. Dan setiap orang yang datang meminta pengampunan kepada Tuhan tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi kita ketika mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin.